Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Nurul Septiani Hakim. Saya biasa disapa Ani. Saya berasal dari kota Surabaya. Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Saya kuliah di jurusan Teknik Informatika, Prodi D4 Manajemen Informatika. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, yaitu mereview film Eagle Eye. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu film Eagle Eye. Berikut ini adalah tampilan dari poster Eagle Eye. Film Eagle Eye merupakan film yang berasal dari Amerika, diproduksi pada tahun 2008 dan disutradarai oleh DJ Caruso. Film ini berdurasi 118 menit dan diproduksi oleh DreamWorks. Penulis dari film ini yaitu Dan McDermott, John Glenn, Travis Wright, dan Hilary Sachs. Produser dari film ini yaitu Steven Spielberg, Alex Kurtzman, Roberto Orci, dan Pat Clowney. Film ini dirilis pada tahun 2008 pada tanggal 26 September. Film ini memakan biaya sekitar 80 juta dolar Amerika. Setelah dirilis mendapatkan kurang lebih sekitar 178 dolar Amerika. Wah, cukup menarik ya. Kalian tahu bahwa film ini diperankan oleh aktor dan aktris yang sangat terkenal dan cukup profesional, yaitu peran utamanya Shia LaBeouf yang berperan sebagai Jerry Shaw, kemudian ada Michelle Monaghan yang berperan sebagai Rachel Coleman, lalu ada Rosario Dawson sebagai Zoe Perez, dan masih banyak lagi. Kisah film ini mengenai komputer Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang super canggih loh, tapi dia mengambil keputusan yang salah karena menganggap para pejabat sebagai keputusan yang telah melanggar hukum. Nah, untuk kisah selanjutnya saya akan menjelaskan dari awal hingga akhir. Stay tune ya. Awal film ini bermula ketika ada seorang teroris yang telah melarikan diri dari Amerika Serikat ke negara bagian timur. Lalu pihak pemerintah mencoba untuk menjatuhkan bom kepadanya, tetapi sempat diberhentikan karena melihat adanya sebuah perkumpulan orang-orang yang sedang mengadakan pemakaman. Melihat hal itu, sekretaris pemerintah Amerika mencoba untuk menelpon Presiden Amerika untuk meminta izin apakah tetap dilanjutkan untuk menjatuhkan bomnya atau tidak. Tetapi Presiden Amerika tetap melanjutkannya sehingga dijatuhkan bom. Cerita awal yang tadi saya jelaskan merupakan bagian prolog, sehingga awal dari film ini dikisahkan yaitu ada seorang pria bernama Jerry Shaw. Jerry Shaw merupakan seorang pria lulusan Stanford yang kini sedang bekerja sebagai pemandu mesin fotokopi. Jerry Shaw ini memiliki saudara kembar yang bernama Ethan Shaw. Ethan Shaw merupakan lulusan dari Air Force yang pada usia 21 tahun. Tetapi Ethan Shaw telah meninggal dunia karena sebuah kecelakaan. Pada mulanya, Jerry Shaw masih tidak mengetahui jika kembarnya sudah meninggal. Dia baru mengetahui setelah ayahnya menelpon Jerry Shaw dan menyuruhnya untuk mendatangi pemakaman Ethan Shaw. Setelah mendatangi pemakaman Ethan Shaw, Jerry Shaw sangat terpukul dan sedih karena sudah lama tidak bertemu dengan Ethan Shaw, tetapi sekali bertemu sudah meninggal dunia. Saat Jerry Shaw berbicara berdua dengan ayahnya, Jerry Shaw mengatakan keinginannya untuk kabur dari rumah dan menjauhi dari keluarganya. Tetapi ayahnya sempat menolaknya. Tetapi ayahnya memberikan sebuah cek rekening bank yang isinya sekitar 750.000 dolar Amerika. Pada mulanya, Jerry Shaw tidak mengetahui jika nilai dari cek tersebut begitu banyak uangnya. Saat dia mengecek di bank, di ATM, dia terkejut melihat nominal uangnya sekitar 750.000 dolar Amerika dan kebingungan saat membawa uangnya.
Karena Jerry Shaw masih memiliki utang dalam membayar kontrakan rumahnya, dia berniat membayar uang tersebut untuk dibayarkan ke kontrakan rumahnya. Saat kembali di rumahnya, Jerry Shaw terkejut karena melihat banyaknya alat persenjataan yang sangat banyak. Dan Jerry Shaw mendapatkan sebuah telepon misterius dari seorang wanita yang tidak dikenal. Saat mengangkat teleponnya, Jerry Shaw terkejut karena suara perempuan itu sangat misterius dan tidak pernah dikenal. Suara dari telepon itu berbicara kepada Jerry Shaw untuk segera meninggalkan rumah karena nanti akan datang tentara FBI secara tiba-tiba. Jerry Shaw tidak percaya dan mencoba untuk menanyakan lagi. Tetapi tentara FBI sudah datang ke rumahnya dengan tiba-tiba, sehingga Jerry Shaw mencoba untuk melarikan diri dan mendapatkan telepon lagi untuk datang menemui mobil berwarna hitam. Saat memasuki mobil hitam, Jerry Shaw sempat terkejut lagi karena melihat seorang perempuan. Ikut gambar saat mereka menaiki mobil hitam. Ternyata seorang perempuan ini bernama Rachel, yaitu peran kedua dari film ini. Rachel ini diceritakan merupakan seorang ibu yang memiliki anak dan cerai dengan suaminya. Sebelum Rachel bertemu dengan Jerry di mobil, Rachel sedang mengantarkan anaknya naik kereta api karena anaknya nanti akan bermain dengan bandnya. Anaknya ini sebagai pemain trompet. Ternyata trompet yang dibawa oleh anaknya telah diambil oleh seorang pria yang tidak dikenal. Lalu trompet ini dibawakan kepada orang yang ahli dalam mengotak-atik alat musik. Ternyata seorang ahli musik ini juga diperintah oleh seseorang yang tidak dikenal dari telepon, seorang perempuan misterius, yaitu menyuruhnya menaruh sebuah kristal yang merupakan bahan peledak kimia yang lebih kuat dari C4. Kuatannya sekitar 80 kali lebih kuat dari C4. Bahan peledak ini atau kristal ini tidak mudah dicium oleh anjing, tidak mudah terdeteksi, dan istimewanya benda ini digunakan untuk operasi secara diam-diam. Kristal ini memiliki katup yang berfungsi sebagai pemicu sonik frekuensi suara yang dapat memicu ledakan bom. Setiap pemicu memiliki tipe suara yang berbeda-beda. Jadi anak ini tidak mengetahui jika di dalam trompet tersebut ternyata terdapat kristal yang dapat meledak. Jadi ibunya Rachel mendapatkan telepon misterius. Agar anaknya tidak mati dengan sia-sia, Rachel harus menuruti suara misterius tersebut sampai akhirnya bertemu dengan Jerry Shaw di dalam mobil hitam. Sedangkan Jerry Shaw ini dituduh sebagai teroris karena ditemukan alat-alat persenjataan yang lengkap di rumahnya yang tadi. Sehingga dikejar-kejar oleh anggota FBI saat Rachel dan Jerry Shaw menaiki mobil hitam tersebut. Mereka mendapatkan telepon lagi dari seorang misterius, yaitu disuruh menaiki mobil hingga ke tempat pembuangan sampah. Saat di tempat pembuangan sampah, mereka berdua diturunkan di atas kapal tumpukan sampah agar tidak diketahui oleh anggota-anggota FBI. Saat di atas kapal tadi, mereka saling mengenal dan menceritakan kenapa mereka juga bisa dipertemukan di kapal tersebut. Kemudian mereka berjalan di tempat yang sangat luas. Saat di sana, mereka didatangi oleh mobil yang dinaiki oleh seorang pria yang ternyata merupakan ahli musik tadi tersebut. Seorang pria yang ahli musik ini marah-marah kepada mereka karena mereka merasa dia juga ditelepon oleh orang yang misterius dan tidak dikenal. Lalu terdengar suara telepon berbunyi. Jerry Shaw mengangkatnya dan ternyata merupakan seorang misterius tadi. Suara misterius ini menyuruh mereka berdua agar si pria ahli musik tidak pergi meninggalkan mereka. Belum sempat berbicara kepada pria ahli musik itu, ternyata pria ahli musik itu tersengat listrik dan mati terbakar.
Lalu suara misterius itu menyuruh mereka untuk segera menaiki mobil dari ahli musik tersebut dan pergi ke tempat Indianapolis sebelum jam 11 siang. Sesampainya di Indianapolis, mereka ditugaskan kembali untuk mengambil koper dari 2 orang satpam. Hampir terjadi baku tembak antara 2 orang satpam dengan Jerry serta Rachel. Akhirnya mereka berhasil mengambil koper itu dan mendapatkan telepon kembali. Suara telepon tersebut menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan pergi ke tempat garasi, lalu menaiki bus umum. Saat menaiki bus, mereka duduk, lalu Jerry membawa kopernya. Setelah dilihat, ternyata koper ini terdapat pengaturan mesin waktu yang tinggal tersisa 4 menit lagi. Mereka mengira isi koper tersebut bom dan sempat khawatir. Dan akhirnya mereka berhenti di sebuah tempat keramaian seperti mall. Di tempat tersebut mereka mendapatkan telepon dari telepon umum, yaitu untuk segera pergi ke tempat Circuit City. Berikut merupakan gambar dari saat mereka memasuki Circuit City. Saat memasuki Circuit City, mereka terkejut ternyata banyak komputer, dan komputer tersebut mengeluarkan suara yang sama dengan suara yang ada di telepon misterius itu. Jadi selama ini suara telepon tersebut berasal dari suara komputer. Komputer tersebut berbicara kepada mereka dan menjelaskan selama ini ternyata mereka diawasi oleh sebuah komputer. Komputer tersebut memonitor setiap jaringan sosial mereka, catatan internet mereka, pesan singkat dan SMS mereka, mengetahui pergaulan teman mereka, tempat kerja mereka, penerimaan dan pengiriman email, serta penggunaan ponsel mereka. Serta komputer tersebut memasang alat keamanan, pengawasan, dan kamera lalu lintas untuk menganalisa setiap pergerakan mereka. Tapi Jerry mendengar keanehan saat komputer tersebut mengatakan dia warga Amerika dan pengikut Amerika, menawarkan untuk membentuk persatuan yang lebih sempurna, memberikan keadilan, memastikan keamanan domestik, menyediakan pertahanan bersama. Mendengar hal itu, Jerry Shaw sudah merasa tidak enak karena keanehan komputer ini saat mengatakan hal tersebut. Kemudian komputer tersebut menyuruh mereka berdua untuk segera meninggalkan tempat Circuit City dan pergi ke bandara dan membawa kopernya. Saat di bandara, tiba-tiba mereka dikasih paspor oleh orang yang tidak dikenal. Para tentara FBI masih tetap mencari Jerry Shaw ini dan diikutinya hingga di bandara. Lalu sekretaris FBI juga datang ke bandara dan melihat mereka berdua, lalu mencoba untuk mengambil koper tersebut. Tetapi mereka berdua berhasil mendapatkan koper tersebut kembali dan mendapatkan telepon untuk segera masuk ke bagian kargo pesawat. Saat di dalam kargo pesawat, mereka berdua disuruh membuka kopernya karena mesin waktu dari koper tersebut sudah habis. Saat membuka koper tersebut, mereka terkejut karena isinya berupa alat suntikan dan botol. Kemudian suara misterius tersebut menyuruh mereka berdua untuk segera menyuntikkan obat kepada tubuh mereka. Ternyata obat tersebut merupakan obat jantung. Obat jantung tersebut ternyata berfungsi untuk mengurangi detak jantung dan mengurangi oksigen mereka berdua. Di samping itu, ada agen Air Force yang ditugaskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang kematian Ethan, saudara Jerry Shaw. Agen Air Force mendatangi kediaman Ethan Shaw dan menemukan sesuatu rahasia. Ternyata sesuatu rahasia itu merupakan teroris cyber yang berhubungan dengan ARIIA, yaitu Autonomous Reconnaissance Intelligence Interrogation Analysis. ARIIA merupakan sebuah program sektor pencarian dan mendownload data yang akan dibawa ke pusat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ARIIA dan hubungannya dengan Ethan Shaw, agen Air Force mendatangi Pentagon. Saat di tempat Pentagon,
agen Air Force mencoba untuk melihat CCTV video sebelum Ethan Shaw meninggal dunia. Saat menemukan video CCTV-nya, agen Air Force sempat curiga karena melihat Ethan Shaw sedang berkeliling di tempat ARIIA dan mencoba untuk memberitahu melalui telepon genggamnya, dan telepon genggam tersebut layarnya kedap-kedip yang menunjukkan sebuah sandi Morse. Hal tersebut agen Air Force mencoba untuk menerjemahkannya. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ethan di belakang alat pemadam kebakaran. Melihat hal tersebut, ternyata benar agen Air Force menemukan memory card di belakang alat pemadam kebakaran. Berikut contoh gambarnya. Agen Air Force segera memasukkan memory card tersebut ke dalam HP. Ternyata isinya berupa video Ethan Shaw sedang berbincang dengan seseorang. Dari video tersebut, agen Air Force mengetahui ternyata Ethan Shaw bukanlah musuh. Dia merupakan petugas pelayan publik yang bekerja di Departemen Pertahanan dan memiliki proyek bernama Eagle Eye. Di video tersebut, ARIIA juga menyebutkan deklarasi kemerdekaan yang isinya, kapanpun setiap bentuk dari pemerintahan menjadi bersifat merusak, maka rakyat berhak mengakhiri pemerintahan tersebut. Melihat Ethan mencoba untuk menghentikan kerja ARIIA, sehingga Ethan dituduh mengaktifkan keadaan darurat Pre-1 untuk mengambil alih sistem ARIIA. Dan Ethan dikira melawan negara, sehingga digolongkan sebagai musuh negara. ARIIA menganggap ancaman terhadap keamanan nasional dalam kasus ini yaitu rantai komando itu sendiri. Di samping itu, akhirnya Jerry dan Rachel tiba di tempat Eagle Eye. Ikut gambar saat Jerry dan Rachel memasuki tempat Eagle Eye. Jadi selama ini pemerintah Amerika membuat Eagle Eye dan mengaktifkan operasi Guillotine, yaitu simulasi latihan menghadapi teroris. Tapi pemerintah Amerika sempat menonaktifkannya. Ternyata Eagle Eye ini tidak sepenuhnya nonaktif. Eagle Eye mencoba untuk mengaktifkan kembali dengan mendatangkan Jerry Shaw, yaitu saudara Ethan Shaw yang memiliki rupa yang sama dengan Ethan Shaw. Dengan rupa wajah yang sama dengan Ethan Shaw dan memiliki suara yang hampir sama, itu merupakan password untuk mengaktifkan Eagle Eye kembali. Ternyata dengan diaktifkannya Eagle Eye ini, diaktifkan pula sinyal ledakan yang ada di dalam trompet yang dibawa oleh anak kecil. Karena dianggap musuh negara atau teroris, Jerry Shaw dibawa di penjara oleh polisi setempat. Karena sekretaris FBI mengetahui kalau Ethan Shaw tidak bersalah, maka sekretaris FBI mencoba untuk meloloskan Jerry Shaw dari penjara. Setelah lolos dari penjara, Jerry Shaw dan sekretaris FBI pergi menuju ke tempat Gedung Putih. Karena di tempat Gedung Putih itulah nantinya akan diadakan rapat pertemuan yang didatangi oleh seluruh pejabat negara termasuk Presiden Amerika Serikat. Sedangkan yang Rachel, dia dibawa oleh orang yang tidak dikenal dan disuruh untuk mengganti pakaiannya, lalu disuruh menggunakan kalung. Ternyata kalung tersebut juga merupakan kristal yang dapat meledakkan bom. Ternyata Rachel dan anaknya dipertemukan di Gedung Putih tersebut. Rachel mencari-cari anaknya dan melihat ternyata anaknya bermain musik di Gedung Putih. Jerry Shaw yang sudah sampai di Gedung Putih tersebut tidak dapat masuk dengan mudahnya karena dianggap sebagai musuh negara. Sehingga Jerry Shaw mencoba menyamar menjadi polisi setempat. Ternyata kristal yang ada di dalam trompet dan di kalung Rachel dapat meledak dengan adanya sinyal. Agar bom tersebut tidak meledak, Jerry Shaw mencoba untuk mengalihkan perhatian dengan menembakkan pistol ke arah atas. Tapi justru Jerry Shaw
ternyata ditembak di bagian lengan kanannya. Tapi dengan bantuan Jerry Shaw, dengan pengalihan Jerry Shaw, akhirnya rapat itu dibubarkan dan ledakan bom tidak dapat terjadi. Sistem Eagle Eye pun juga dirusak oleh agen Air Force sehingga tidak ada lagi sinyal untuk meledakkan kristal tersebut. Akhirnya, Jerry Shaw dan Rahel berhasil menyelamatkan Presiden Amerika dan menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu, pemerintah setempat memberi penghargaan kepada Jerry Shaw karena berhasil menggagalkan ledakan bom. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini yaitu suatu saat tindakan yang kita lakukan untuk melindungi kebebasan kita menjadi ancaman bagi kebebasan itu sendiri. Jadi maksud dari Eagle Eye dalam film ini yaitu Eagle Eye merupakan sistem pemrograman yang dibuat oleh pemerintah untuk simulasi latihan melawan teroris. Tapi ternyata Eagle Eye itu sendiri merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan di negara Amerika itu sendiri. Jadi menurut saya, kita sebagai manusia dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, kita harus memanfaatkannya dengan baik dan jangan sampai kita malah membuat teknologi ini memanfaatkannya dalam hal keburukan seperti menjadi hacker dalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan. Terima kasih Pak Bisma dan Bu Mita atas bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.